Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ayuni Tias dengan NIM 220757 kelas RA3 Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tugas video dengan mata kuliah Perilaku Keorganisasian. Dosen pengampu Bapak Ade Faisal, Mabtuhi SEMM. Baik, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Baik, langsung saja kita ke bab 1, yaitu konsep dasar perilaku organisasi. Perilaku organisasi yaitu organisational behavior adalah bidang studi yang mempelajari bagaimana individu dan kelompok berperilaku dalam suatu organisasi. Ini mencakup pemahaman, prediksi, dan pengelolaan perilaku manusia di tempat kerja. Tujuan utama dari perilaku organisasi adalah meningkatkan efektivitas organisasi melalui peningkatan produktivitas, kepuasan kerja, motivasi, dan pengembangan keterampilan karyawan. Perilaku organisasi melibatkan berbagai aspek termasuk individu dalam organisasi, mempelajari kepribadian, sikap, persepsi, pembelajaran, dan motivasi karyawan. Kelompok dalam organisasi menganalisis dinamika kelompok, komunikasi, kepemimpinan, kekuasaan, politik, dan konflik struktur dan proses organisasi. Memahami desain organisasi, budaya organisasi, perubahan organisasi, dan lingkungan kerja. Sejarah singkat perilaku organisasi. Sejarah perilaku organisasi melibatkan perkembangan pemikiran dan teori dari berbagai disiplin ilmu termasuk psikologi, sosiologi, antropologi, dan manajemen. Awalnya pada awal abad ke-20, fokus utama adalah pada manajemen ilmiah yang dikembangkan oleh Frederick Taylor yang menekankan pada analisis pekerjaan dan penggunaan insentif finansial untuk meningkatkan produktivitas. Namun pada tahun 1920-an, Hot Home Studies di pabrik Hot Home Western Electric Company menjadi titik balik dalam pemahaman tentang perilaku organisasi. Tujuan mempelajari perilaku organisasi. Tujuan mempelajari perilaku organisasi adalah untuk memahami, meramalkan, dan mempengaruhi perilaku manusia dalam organisasi. Ini melibatkan analisis tentang bagaimana individu, kelompok, dan struktur mempengaruhi perilaku dalam organisasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Berikut beberapa tujuan utama mempelajari perilaku organisasi. Batasan perilaku organisasi, yaitu yang satu, konteks organisasional, 2, lingkungan eksternal, 3, keterbatasan sumber daya, 4, etika dan nilai, yang kelima, norma sosial. Dari pembahasan batasan perilaku manusia dalam konteks organisasional, lingkungan eksternal, keterbatasan sumber daya, etika dan nilai, serta norma sosial menyoroti kompleksitas dan beragamnya faktor yang mengaruhi perilaku individu dan kelompok di dalam sebuah organisasi. Implikasi manajerial perilaku organisasi. Implikasi manajerial yaitu mengulas atau membahas tentang kesimpulan atau hasil akhir penelitian. Manajemen itu dari dua implikasi, yaitu yang pertama, implikasi prosedural, A. Analisis, B. Perencanaan kerja. Yang kedua, implikasi yang bersifat substantif, yaitu A. Perkiraan rencana, B. Perumusan sebuah tindakan. Tantangan dan peluang perilaku organisasi. 1. Merespon tekanan ekonomi. Tantangannya yaitu ketika ekonomi Amerika Serikat jauh pada tahun 2008, secara virtual semua ekonomi besar lainnya pun juga terkena imbasnya. 2. Merespon globalisasi. Tantangannya yaitu adanya globalisasi membuat dunia menjadi semakin kecil yang disebabkan oleh perkembangan teknologi, misalnya melalui telekomunikasi, perjalanan, informasi, ideologi, dan kemitraan organisasi. Yang ketiga,
mengelola keragaman angkatan kerja. Tantangannya yaitu adanya emansipasi wanita, menuntut organisasi agar tidak diam diskriminatif. Bab 2. Teori perilaku dan model perilaku organisasi. A. Pengertian perilaku organisasi. Perilaku organisasi adalah suatu sistem yang terdiri atas pola aktivitas kerjasama yang dilakukan secara teratur dan berulang-ulang oleh sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Indriyogito Sudarmo 1997. B. Prinsip perilaku organisasi. Prinsip adalah segala sesuatu yang mendasari suatu kegiatan atau tindakan. Perilaku organisasi adalah segala sesuatu yang mendasari munculnya perilaku organisasi. C. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku organisasi. 1. Peningkatan produktivitas. 2. Pengurangan kemungkiran. 3. Penurunan turnover. 4. Peningkatan kepuasan kerja. D. Pendekatan perilaku organisasi. Menurut Utomo 2011, ada beberapa pendekatan perilaku organisasi, yaitu 1. Pendekatan sumber daya manusia. 2. Pendekatan kontingensi. 3. Pendekatan produktivitas. Dan 4. Pendekatan sistem. E. Teori perilaku organisasi. Untuk memahami perilaku organisasi diperlukan teori tertentu. Adapun tujuan teori perilaku organisasi antara lain agar dapat mengarahkan perilaku organisasi ke arah pencapaian tujuan organisasi. F. Model perilaku organisasi. Model perilaku organisasi digunakan untuk memahami dan menganalisis perilaku dalam konteks organisasi. Bab 3. Perilaku individu dalam organisasi. 1. Pengertian perilaku individu. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, individu adalah pribadi orang, seorang organisme yang hidupnya sendiri. Sedangkan perilaku adalah tingkah laku, tanggapan seseorang terhadap lingkungan. Jadi, perilaku individu adalah perilaku seseorang sehari-hari di dalam kehidupannya. Faktor yang mempengaruhi perilaku individu adalah kepribadian, persepsi, sikap, kemampuan dan keterampilan, latar belakang keluarga, biografis, pengalaman, dan kapasitas belajar. B. Perilaku kelompok dalam organisasi. 1. Pengertian perilaku kelompok. Perilaku merupakan suatu fungsi dalam interaksi antara individu dengan lingkungannya, sedangkan kelompok merupakan dua individu atau lebih yang berinteraksi dan saling bergantung, bergabung untuk mencapai sasaran tertentu. Perilaku adalah semua yang dilakukan seseorang. Bentuk perilaku seseorang adalah semua yang aktivitas, perbuatan, dan penampilan diri sepanjang hidupnya. Bentuk perilaku manusia adalah aktivitas individu dengan relasinya dalam lingkungannya. 2. Bentuk-bentuk kelompok. Kelompok dapat berbentuk kelompok formal atau formal group, ataupun merupakan kelompok informal atau informal group. Kelompok formal dibentuk organisasi, sedangkan kelompok informal dibentuk oleh sekumpulan orang yang mempunyai kepentingan bersama. Pengembangan kelompok bisa berjalan dalam dua arah, positif dan negatif. Kita mempelajari perilaku kelompok ini dengan tujuan untuk dapat mengembangkan kelompok ke arah yang positif dan menghindari arah pengembangan yang negatif. Pengembangan kelompok juga dalam mendirikan dan membesarkan kelompok ada 5. Ada 5 tahap pengembangan yang dikemukakan oleh Bruce W. Tuchman dalam jurnal Psychological. A. Tahap forming atau pembentukan. B. Tahap storming atau keributan. C. Tahap norming atau pengaturan norma. D. Tahap performing atau melaksanakan. E. Tahap adjourning atau pengakhiran. 4. Pengaruh kelompok terhadap organisasi. Perilaku kelompok memainkan peran penting dalam dinamika organisasi, interaksi antara anggota kelompok, dinamika kekuasaan, norma kelompok, mengelola konflik dapat memiliki dampak yang signifikan dalam kinerja dan budaya organisasi berikut.
Ini adalah beberapa cara perilaku kelompok dapat mengaruhi organisasi. Yang ke-1, kinerja dan produktivitas. 2, inovasi. 3, kepuasan kerja. 4, budaya organisasi. 5, kepemimpinan. 6, resolusi konflik. Dan yang terakhir, ketahanan organisasi. Bab 4, pengertian motivasi. Motivasi berasal dari kata motif, yang mana kata motif seringkali diartikan dengan istilah dorongan. Dorongan atau tenaga tersebut merupakan gerak jiwa dan jasmani untuk berbuat. Definisi motivasi. Motivasi adalah konsep yang kita gunakan untuk menggambarkan kekuatan bertindak pada atau di dalam setiap individu yang menggerakkan dan mengarahkan perilaku. Motivasi sebagai proses yang menjelaskan intensitas arah dan ketekunan seorang individu untuk mencapai suatu tujuan. Penerapan motivasi dalam organisasi. Robbins menyatakan bahwa untuk memaksimalkan motivasi pegawai, perlu mempersiapkan bahwa upaya yang dikeluarkan mengarah ke evaluasi kinerja yang diharapkan dari motivasi. Jika sasaran yang diharapkan yang tidak jelas, jika kriteria pengukuran sasaran samar-samar, dan jika pegawai kekurangan keyakinan diri bahwa upaya tersebut akan mengarah ke penilaian yang memuaskan mengenai kinerja, atau meyakini bahwa akan ada pembayaran yang tidak memuaskan oleh organisasi bila saran kinerja tercapai, maka dapat diperkirakan individu akan bekerja jauh di bawah potensinya. Bab 5. Nilai, sikap, dan kepuasan kerja. Pengertian nilai. Nilai mencerminkan perilaku dasar bahwa bentuk khusus perilaku atau bentuk akhir. Keberadaan secara pribadi atau sosial lebih dipilih dibandingkan dengan bentuk perilaku atau bentuk akhir. Keberadaan perlawanan atau kebalikan. Nilai mengundang unsur pertimbangan yang mengembang gagasan-gagasan seorang individu mengenai apa yang benar, baik, dan diinginkan. Pentingnya nilai. Nilai sangat penting untuk mempelajari perilaku organisasi karena nilai menjadi dasar untuk memahami sikap dan motivasi serta memahami persepsi kita. Individu memasuki organisasi berdasarkan yang dikonsepkan sebelum mengenai apa yang seharusnya dan apa yang tidak seharusnya dilakukan. Sistem nilai adalah hierarki yang didasarkan pada pemeringkatan nilai-nilai pribadi berdasarkan intensitas nilai tersebut. Tipe-tipe nilai menurut para ahli. Menurut Alford dan Social tentang tipe nilai: 1. Teorikal, 2. Ekonomik, 3. Estetik, 4. Sosial, 5. Politikal, 6. Religius. Menurut survei nilai Rocket atau RPS. Nilai-nilai terminal, nilai-nilai instrumental. Tipe nilai: nilai kesetiaan dan perilaku etis. Nilai antar kebudayaan meliputi 1. Jarak kekuasaan, 2. Individualisme versus kolektivisme, 3. Kuantitas kehidupan versus kualitas kehidupan, 4. Penghindaran ketidakpastian, 5. Orientasi jangka panjang versus jangka pendek. Sikap. Definisi sikap. Sikap adalah pernyataan evaluatif baik yang diinginkan atau yang tidak diinginkan mengenai objek, orang, atau peristiwa. Sikap mencerminkan bagaimana seseorang merasakan sesuatu. Terdapat 3 komponen sikap, yaitu pengertian, keharuan, perilaku. Peran sikap dalam pengembangan strategi pemasaran. Pengukuran sikap konsumen bagi pemasaran merupakan hal yang sangat penting. Dengan mengetahui sikap pemasar, dapat mengidentifikasi segmen manfaat, mengembangkan produk baru, dan memformulasikan segmen manfaat, mengembangkan produk baru dan memformulasikan, serta evaluasi strategi promosional. Sikap konsumen terhadap suatu produk dapat bervariasi bergantung pada apa yang menjadi orientasi. Sikap konsumen merupakan hal yang sangat penting dalam mengembangkan strategi promosi. Meningkatkan kepuasan kerja. Menurut Rico 2005, peningkatan kepuasan kerja dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. 1. Melakukan perubahan struktur kerja.
2. Melakukan perubahan struktur pembayaran. 3. Pemberian jadwal kerja yang fleksibel. 4. Mengadakan program yang mendukung. Bab 6. Membangun kerja tim yang efektif. Pengertian kerja sama tim. Kerja sama tim mengacu pada kolaborasi antara individu-individu dalam sebuah tim untuk mencapai tujuan bersama. Ini melibatkan penggunaan keahlian komunikasi yang efektif, saling mendukung, dan pemecahan masalah bersama dalam lingkungan kerja. Kerja sama tim memainkan peran kunci dalam meningkatkan kinerja keseluruhan tim dan menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif. Jenis-jenis tim. 1. Tim formal. 2. Tim horizontal. 3. Tim vertikal. 4. Tim dengan tujuan khusus. Tahapan perkembangan tim. 1. Menetapkan arah. 2. Bergerak. 3. Mempercepat gerak. 4. Sampai atau arif. Pengelola pertemuan tim. 1. Persiapan. 2. Menetapkan tujuan pertemuan. 3. Menyusun agenda pertemuan. Upaya yang harus dilakukan dalam tim. 1. Kerjasama. 2. Visi bersama. 3. Keberhasilan tim. Langkah-langkah penyelesaian konflik. 1. Mengakui adanya konflik. 2. Mengidentifikasi konflik yang sebenarnya. 3. Mendengar semua sudut pandang. 4. Bersama-sama mengkaji cara untuk menyelesaikan konflik. 5. Mendapatkan kesempatan dan tanggung jawab untuk menemui solusi.